di tengah guncangan hidup yang dahsyat, yang kami tidak bisa elakkan. Kami harus menghadapinya. Tuhan, disinilah iman kami diuji. Keyakinan akan Engkau, Tuhan, yang tidak pernah terlambat untuk menolong setiap umat-Mu. Tuhan, tidak ada lagi yang tinggal dalam diri kami. Tidak ada hal yang dapat kami banggakan selain belas kasihan Tuhan, anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam kami menghadapi masa-masa yang sulit. Dan biarlah ketika kami membaca, merenungkan firman-Mu, kami disadarkan siapakah kami sesungguhnya. Kami orang berdosa. Kami hanyalah debu yang Engkau berikan nafas kehidupan. Tuhan, kiranya Engkau berbicara melalui kebenaran firman-Mu dan mengurapi setiap kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, Tuhan. Sehingga ketika kami membaca, merenungkan, kami boleh memiliki kesadaran siapakah kami sesungguhnya dan di manakah kami berada. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini kami boleh datang beribadah dan merenungkan firman-Mu. Tolonglah setiap kami, demikian pula hamba-Mu yang menguraikan kebenaran. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Kami sangat berharap ya, sekalipun di tengah masa yang berat ya, pembatasan sosial berskala besar ini, demikian pula kondisi ekonomi dan semakin banyak orang yang terpapar, Saudara. Kadang kemudian kita bertanya, mengapa ini terjadi? Apa salah saya? Kok sampai dunia seperti ini? Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya ingin mengajak Saudara membaca dari Mazmur 51. Satu tema yang kami angkat, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dikandung dalam dosa. Sebuah kesadaran, siapakah kita sesungguhnya dan apakah ada yang salah ketika kita memasuki masa-masa yang berat ini, atau sesungguhnya memang kondisi saat ini adalah kondisi yang wajar bagi kita, Saudara ya, karena memang kita hidup di dalam dunia yang tidak sempurna. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Mazmur 51 adalah sebuah pengakuan dosa. Orang yang sadar akan dosanya, mengerti, mengakui dosanya, dan dia datang kepada Tuhan. Pengakuan dosa yang sungguh-sungguh, pengakuan dosa yang murni, tulus, keluar dari hati yang penuh kesadaran. Memang bukan hal yang mudah, Saudara. Kita mengakui dosa kita. Bukan hal yang gampang. Orang mengaku dosa dengan sungguh-sungguh. Dalam kehidupan sehari-hari, interaksi kita dengan sahabat atau dengan keluarga atau dengan pasangan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kadang kita berusaha ketika melakukan kesalahan lalu mencoba mengakui dosanya. Dengan tulus tentunya, saya tidak meragukan itu, Saudara. Tetapi kenyataannya, apakah setelah pengakuan dosa itu kemudian masalah selesai? Atau justru berulang lagi? Karena itu saya merasakan bahwa pengakuan dosa yang tulus,
yang sungguh-sungguh, itu adalah sebuah proses yang memerlukan waktu. Dan umumnya Bapak Ibu Saudara, ketika seseorang dia bersalah, dia berdosa karena dia tidak sadar atau dia tidak mau dipandang sebagai orang berdosa, dia berusaha untuk menutupinya. Ada banyak cara orang menutupi kesalahan atau dosa-dosanya. Dengan cara yang pertama, seringkali tidak mengakuinya. Oh, saya nggak salah Oh, ini bukan salah saya. Logikanya begini loh, penjelasannya begini. Ingin menjelaskan bahwa dia tidak berdosa. Atau dengan kata lain saya katakan, banyak kali orang tidak mengakui kesalahan ataupun dosa-dosanya, saudara. Saudara, ada cara lagi, berbagai cara orang menutupi dosanya. Yang umum selain dia menyangkal, yang umum juga dilakukan, dia merasa tidak mau disalahkan lalu menyalahkan orang lain, menyalahkan pihak lain. Kenapa hari ini kamu datang terlambat? Jalannya macet, Pak. Bukankah itu hal yang bagi kita wajar? Kita tidak mau disalahkan. Kita tahu bahwa di dalam perjalanan kita perlu waktu, dan di dalam perjalanan ada banyak peristiwa yang tidak dapat diduga. Kenapa kita tidak bisa berkata, ya saya terlambat, saya salah? Ironinya ada orang-orang yang sebenarnya bangunnya kesiangan, lalu supaya tidak dianggap bersalah lalu ngomong, oh iya Pak, jalannya macet. Ini parah sekali, saudara. Dia menyangkal, dia menutupi, dia tidak mengakui, dia menyalahkan orang lain. Padahal ketika orang bertanya, kenapa terlambat? Itu sebuah pancingan, sebuah trigger untuk mengungkapkan sesungguhnya siapa hati kita. Namun ada orang-orang tertentu, saudara dia menutupi dosa-dosanya dengan bukan hanya tidak mengakui, bukan hanya dia menyalahkan orang lain, namun dia menutupinya dengan berbuat baik, saudara Tiba-tiba karena dia merasa bersalah, kemudian tiba-tiba baik dengan orang yang disalahin itu, saudara Atau karena dia merasa bersalah kepada Tuhan, lalu dia untuk menutupi kesalahannya, dia lebih rajin beribadah, memberikan persembahan, berdoa, bahkan baca Alkitab terus-menerus. Kemudian dia melakukan amal baiknya, saudara Maksudnya untuk nutupi pelanggaran dan kejahatannya. Saudara-saudara, saya memikirkan hal-hal ini, bukankah ini sebuah pemikiran? Ketika orang dinyatakan salah atau berdosa, tetapi kemudian dia berusaha berbuat baik, sebenarnya di dalam pikiran dia, oh nanti kan kebaikan saya bisa menutupi kesalahan saya. Atau ada filosofi yang berkata, nanti dosa itu kan ditimbang dengan kebaikan. Kalau banyak kebaikan berarti kan saya baik. Menutupi dosa dengan berbuat baik, apakah bisa, saudara? Tapi itu juga banyak dilakukan orang. Dia korupsi begitu, saudara Korupsinya sih miliaran. Untuk menutupi kesalahannya, dia dikatakan orang baik, 100 juta disebar-sebarlah, dibagi-bagi. Berbuat baik. Dan saya jumpai, minta maaf saudara ada orang-orang Kristen yang mencoba menyuap Allah. Karena bisnisnya tidak bersih, maka untuk membersihkan keuntungannya, dia beri sebagian kepada gereja. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebenarnya dia ingin menutupi kesalahannya. Dan di dunia kita, di sekitar kita, banyak ajaran-ajaran yang seolah-olah membenarkan perbuatan jahat asal kelihatan baik. Bukankah waktu dulu kita dengar ada film Robin Hood, saudara
nggak apa-apa mencuri gitu ya, nggak apa-apa merampok, tak asal untuk orang dibagikan ke orang lain. Film Soro itu juga sama, saudara ya. Dengan pemikirannya dia mencoba menegakkan keadilannya dengan berbuat jahat. Apakah pikiran ini benar, saudara? Apakah bisa sebuah kejahatan, sebuah pelanggaran, sebuah dosa dihilangkan dengan berbuat baik? Mazmur 40, Ibrani 10 di sana menceritakan perbuatan baik itu tidak berkenan di hati Tuhan. Korban bakaran, korban persembahan, sekalipun itu sesuai dengan tatanan hukum Taurat, tetapi kalau hatimu kotor, kalau engkau sudah berdosa, maka itu menjadi kejijikan bagi Tuhan. Lalu bagaimana seharusnya, saudara, di dalam kehidupan kita, ketika kita sadar bahwa kita berdosa, lalu sikap kita bagaimana? Atau mungkin kita tidak tahu kesalahan kita, tetapi ada orang yang menegur. Karena kita tidak sadar, ada orang lain yang memberitahu seharusnya bagaimana sikap kita. Mari kita belajar dari Mazmur 51. Mazmur 51 ya, di dalam pendahuluannya, latar belakang dari Mazmur ya, mulai dari ayat 3 sampai ayat yang ke-21 ini, saudara ya. Di dalam ayat 1 dan kedua, ini latar belakangnya. Di sini dikatakan untuk pemimpin biduan, Mazmur dari Daud ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Berseba. Saudara-saudara, ini latar belakangnya di dalam 2 Samuel 12, di mana Nabi Nathan menegur Daud. Ya. Kalau kita melihat ayat di atasnya, 2 Samuel 11 ayat 26-27, ketika didengar istri Urea bahwa Urea suaminya sudah mati, maka merataplah ia karena kematian suaminya. Setelah lewat waktu berkabung, maka Daud menyuruh membawa perempuan itu ke rumahnya. Perempuan itu menjadi istrinya dan melahirkan seorang anak laki-laki baginya. Tetapi hal yang telah dilakukan Daud itu adalah jahat di mata Tuhan. Mungkin orang-orang seistana, saudara ya, menganggap Daud ini luar biasa. Ini janda pahlawan, kasihan gitu ya, masa depannya bagaimana? Kalau dia diangkat jadi istri raja, itu jabatannya jadi janda menjadi istri raja, itu luar biasa. Orang lain mungkin mengapresiasi tindakan Daud, saudara ya. Tetapi jelas Alkitab mengatakan itu perbuatan keji, perbuatan jahat, perbuatan baik itu hanya untuk menutup-nutupi karena engkau sudah berselingkuh. Makanya tidak heran ya, kalau dengar-dengar cerita, saya sendiri nggak pernah tahu nih, saudara ya. Tapi kalau baca buku, dengar cerita gitu ya, kalau pasangan yang berselingkuh itu tiba-tiba kelihatannya baik sekali. Kemudian ketika ketahuan, saya nggak nyangka loh Pak, kalau dia selingkuh, dia baik, dia perhatian. Sebenarnya untuk menutupi pelanggarannya. Namun jangan coba-coba menutupi pelanggaran di hadapan Tuhan. Karena itu Mazmur 51 ini, ketika Daud ditegur, ketika Daud didatangi Nabi Nathan, engkau sudah berbuat jahat. Lalu apa yang dilakukan oleh Daud? Pasal 3 sampai pasal Mazmur 51 ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-8 kita akan baca terlebih dahulu. Daud ketika ditegur oleh Nabi Nathan, ketika dosanya, pelanggarannya, kejahatannya diketahui oleh Tuhan dan nabinya, maka Daud berkata, kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku, sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa
dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Daud ketika entahkah dia sudah bergumul dengan dosanya dan sadar, atau mungkin ketika orang menganggap dia baik, tapi tiba-tiba Nabi Nathan menegur dia. Dia bukan membela diri, dia bukan mencari alasan, dia tidak menutupi kesalahannya, tetapi dia datang, dia mohon belas kasihan Tuhan. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Saudara, saya ingin mengajak saudara, kalau orang berkata ketika ditegur ataupun salah, kemudian dia berkata, ampuni saya, kasihani saya. Sikap seperti itu, hati seperti itu, dengan orang yang menutupi pelanggarannya, dengan menyangkal dosanya, dia tidak mau menerimanya, bahkan menyalahkan orang lain. Saudara bisa lihat hatinya enggak? Berbeda enggak? Yang pertama itu ketika dia ngomong, kasihanilah aku ya Allah, itu hatinya merendah, hatinya hancur gitu ya saudara ya. Tetapi kalau orang sudah mulai cari alasan, lalu menyatakan kebaikannya, menyatakan ungkapan pikirannya, hatinya itu keras saudara. Dan di sana jelas tidak ada pertobatan. Walaupun dia kelihatan benar, walaupun dia bisa membela dirinya, tetapi hatinya terlihat keras. Beda sekali dengan apa yang diajarkan Daud. Ketika engkau berdosa, ketika ada orang menegurmu, maka katakan, kasihanilah aku ya Allah. Mohon belas kasihan Tuhan. Dan kemudian ayat yang kelima dikatakan, ya, sebab aku sendiri sadar, tahu diri siapa dirinya. Lalu dia mengakui, betul ternyata aku bergumul dalam dosaku. Ketika kita terlambat ke kantor, yang kemarin mungkin benar karena macet begitu ya, lalu kita terlambat karena kesiangan. Kita sebenarnya ini punya masalah, nggak bisa tidur, kita nggak bisa bangun, tidur selalu larut malam, bangun itu selalu kesiangan, atau kita itu tidak bisa mempersiapkan menit waktu yang baik. Sebenarnya sesungguhnya kita bergumul dengan dosa kita, dengan kesalahan kita. Namun kita, kalau kita ngomong, oh tadi macet kok, oh karena itu semalam karena ada telepon sehingga saya tidak bisa bangun pagi. Orang yang hatinya seperti ini itu tidak akan berubah. Tapi kalau dia mengakui bahwa aku sadar, aku bergumul, aku kalamin kesulitan mengatur waktu, orang yang demikian dia akan berubah, saudara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ayat yang ke-6 dan dikatakan demikian, saudara ya. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa. Tahu dirinya berdosa, sadar dirinya berdosa, dia bergumul dengan dosanya, dengan kesulitannya. Lalu di ayat yang ke-6 ini Daud tahu kepada siapa dia berdosa. Kepada Allah. Apa sih yang dilakukan Daud? Dia mungkin salah kepada Uria, kepada Batseba. Tapi Daud tahu perbuatannya ini berurusan dengan Tuhan. Saudara, kita bisa melihat, mengingat Yusuf, saudara ya, dalam Kejadian 39 ayat yang ke-9 ke-10, ketika Yusuf terus digoda dengan istri Potifar gitu ya, terus dirayu, lalu dia ngomong, Tuhan itu sudah sangat baik, saya diberi kekuasaan, saya diberi hak apa saja kecuali engkau.
Tapi kalau untuk berbuat dosa, saudara bisa melihat kalimat ini indah. Tidak ada orang di sana, hanya Yusuf dan istri Potifar. Tetapi ketika Yusuf, ketika dia diajak berselingkuh, tidak ada orang yang melihat, namun Yusuf berkata, kita baca saudara ya, Kejadian 39 ayat yang ke-9. Bahkan di rumah ini tidak lebih besar kuasanya daripadaku, katakan si Potifar, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Bukankah kalau Yusuf berselingkuh dengan istri Potifar, pertama dia melakukan pelanggaran terhadap tuannya. Namun Yusuf tahu dalam kehidupan ini kesalahan, kejahatan bukan sekedar kita berhadapan dengan orang lain, tetapi berhadapan dengan Tuhan. Karena itu ketika Daud ditegur, kemudian dia berkata, terhadap engkau sajalah aku berdosa. Kesadaran akan dirinya yang bergumul dengan dosa, kesadaran akan hidupnya itu berhadapan dengan Tuhan. Kenapa sih kita kok seringkali tidak merasa bersalah? Karena kadang kita merasa membandingkan diri kita dengan orang lain gitu ya. Saya kan rohaniwan gitu ya. Saya kan majelis, saya lebih baik daripada itu penjahat, daripada penipu, daripada perampok, daripada pembunuh. Betul saudara, kita lebih baik kelihatannya. Tetapi tak ubahnya kita juga orang yang berdosa. Kenapa kita tidak merasa berdosa? Karena membandingkannya salah, saudara. Tetapi ketika engkau mengaku dirimu berdosa, engkau sesungguhnya berhadapan dengan Tuhan. Karena itu Daud, dia berkata, terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Dan bagian yang terakhir, bagian pertama ini saudara ya, bagaimana Daud mengajarkan, selain dia memohon belas kasihan Tuhan, dia sadar dia bergumul dengan dosanya, dia tahu berhadapan Tuhan. Lalu yang menarik sekali, ayat yang ke-6 bagian B dikatakan, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu. Terjemahan lain itu mengatakan gini, pantaslah engkau menghukum aku ya Tuhan. Kadang-kadang kan ada orang itu yang saya salah, tapi jangan dihukumnya berat-berat dong gitu ya. Sudah salah gitu ya, tapi gak mau dihukum. Itu aneh saudara ya. Ironinya kalau ada orang-orang di pengadilan udah ketahuan ketangkap basah, tetap aja dihukum, dia nggak terima, minta keringanan gitu ya. Bukan minta keringanan boleh nggak boleh, masalahnya bukan di situ saudara. Tapi pertanyaannya, apakah ada kesadaran bahwa ketika engkau salah, engkau berdosa, engkau layak dihukum. Jadi kalau kita itu ngaku dosa dengan sungguh-sungguh, seharusnya kita tidak menutupi pelanggaran kita. Kita seharusnya mohon belas kasihan Tuhan. Kita sadar ada pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan terhadap Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pengakuan dosa yang sungguh-sungguh adalah pengakuan yang muncul dari sebuah kesadaran siapa dirinya. Ayat yang ke-7 dikatakan dikandung dalam dosa. Ya, kalau kita bandingkan dengan pemahaman umum, banyak orang menganggap bahwa bayi itu waktu kecil, waktu dilahirkan suci, dia seperti kertas putih, gitu ya. Apakah benar pemikiran seperti ini? Daud sadar, ya. Kita juga bisa buktikan ya, anak kecil itu enggak usah diajari bohong, dia sudah bisa bohong. Nanti kalau kita dikasihin makanan gitu ya,
permen satu, anak kecil itu bisa berebut saudara. Keegoisannya sudah ada saudara ya. Nanti kalau dikasih mainan itu bisa serakah merebut saudara. Jadi tidak ada yang dikatakan seseorang itu tidak berdosa. Karena apa? Karena dari dalam kandungan kita ini sudah berdosa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ayat yang ke-7 ini juga diterjemahkan demikian saudara ya. Sesungguhnya aku jahat sejak lahir dan kena dosa sejak dari kandungan. Inilah saudara dan saya. Kita tidak bisa lepas dari dosa. Kenapa? Bukan karena sudah melakukan dosa, bukan hanya karena lingkungan kita berdosa, tetapi sesungguhnya sejak dari kandungan, sejak dari lahir kita adalah orang berdosa, kita orang jahat, kita sudah kena dosa, tercemar dosa, karena kita dikandung di dalam dosa. Kalau begitu, pantaslah kita mendapat penghukuman. Kalau begitu, kesulitan akan menghampiri kita. Namun, kabar baik, kabar sukacitanya saudara ya. Kita bisa melihat di dalam Ibrani pasal yang ke-10. Di sana dikatakan persembahan yang sempurna yang dilakukan Tuhan. Bukan sekedar korban bakaran yang dilakukan sesuai hukum Taurat. Korban bakaran ketika dilakukan dengan hati yang kotor, maka korban itu menjijikkan, itu bau busuk di hadapan Tuhan. Tetapi ketika hati yang hancur, ayat yang terakhir dikatakan demikian saudara ya. Mazmur 51 ayat yang ke-19, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina ya Allah. Ayat 18, sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan, sekiranya ku persembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, korban yang berkenan di hati Tuhan bukan sekedar apa yang dipersembahkan, dikorbankan, bukan bagaimana tata caranya, tetapi hati yang hancur, yang mengakui bahwa dirinya orang berdosa. Hukum Taurat memerintahkan orang mengadakan pengampunan dosa. Korban bakaran untuk terus dilakukan kepada orang-orang yang berdosa. Itu hanya tanda untuk mengingatkan bahwa sesungguhnya manusia berdosa dan terus-menerus melakukan dosa. Karena itu korban persembahan harus terus-menerus dilakukan. Namun ketika Yesus hadir di tengah dunia ini, dikatakan di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Ayat yang ketiga dikatakan, tetapi justru oleh korban-korban itu setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau dosa atau darah domba jantan menghapus dosa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, persembahan yang sempurna adalah, dan kemudian katanya, sesungguhnya aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Inilah yang dilakukan Yesus ketika dia hadir di dunia ini. Dia melakukan perintah Tuhan, kehendak Tuhan yang kemudian memberikan penebusan yang sempurna. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam dunia yang berdosa, di dalam diri yang berdosa, di dalam natur kita yang berdosa, tidak ada harapan lagi. Kita sudah selayaknya ada di bawah hukuman, di dalam kesulitan pergumulan yang terus-menerus. Namun hari ini berita sukacita bahwa Yesus sudah mati di kayu salib, menjadi penebusan yang sempurna. Dia menutupi pelanggaran dan dosa kita dengan darahnya.
Dia bukan mengajarkan untuk kita menutupi kesalahan dan pelanggaran dengan mencari alasan, dengan membela diri, bukan. Tetapi Yesus menutupi kesalahan dan pelanggaran kita dengan dia menutupi dengan darahnya yang sempurna. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika hari ini kita hidup dalam kesulitan dan pergumulan, memang itulah yang sudah menjadi bagian kita. Karena memang dunia ini berdosa. Kita ada dalam dosa. Kita sendiri memiliki benih-benih dosa. Kita sendiri melakukan dosa. Bukankah kejadian-kejadian alam, peristiwa-peristiwa yang terjadi di muka bumi ini, kesalahan dari manusia, akibat dari dosa manusia? Lalu mengapa kita menyalahkan Tuhan? Lalu mengapa kita menolak dengan berkata, apa yang salah Tuhan? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pengakuan dosa yang sungguh-sungguh karena sebuah kesadaran diri kita tidak apa-apanya dibanding Tuhan. Kita orang yang memerlukan belas kasihan Tuhan. Kita orang yang terus bergumul di dalam dosa. Kita pantas mendapat hukuman. Dan biarlah melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita memiliki pengharapan yang baru di dalam Kristus. Dosa-dosa kita ditebus, diri kita dibasuh. Ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-12 dikatakan demikian. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Ayat yang ke-12. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Di sini dikatakan jadikanlah hatiku tahir, perbaharuilah batinku. Terjemahan yang tepat mengatakan bukan sekedar saudara yang berdosa kemudian diperbaiki menjadi baik, tetapi di sini menggunakan kata diciptakan. Karena itu orang-orang yang percaya kepada Yesus hatinya bukan sekedar diperbaiki, tetapi diciptakan lagi, diberikan kehidupan, kekuatan. Sementara tubuh kita, kedagingan kita diperbaiki sedikit-sedikit dalam perjalanan hidup ini. Tetapi batin kita, nurani kita itu diberi kehidupan, diciptakan menjadi sesuatu yang baru, yang berkenan di hati Tuhan. Diri kita sudah tidak mungkin bisa lepas dari dosa. Tetapi Tuhan menciptakan kehidupan yang baru bagi orang-orang yang bersandar padanya. Marilah kita renungkan bagian firman Tuhan ini dan terus memohon belas kasihan Tuhan. Tuhan, kami sadar bahwa sesungguhnya kami tidak layak. Kami orang yang betul-betul ada dalam kuasa dosa. Namun ketika kami melihat kabar baik, Engkau Tuhan membasuh kami, menebus kami dari segala pelanggaran kami. Bahkan Engkau menciptakan kami. Tuhan, kami sungguh bersyukur. Terima kasih Tuhan. Biarlah melalui perjamuan kudus pada pagi hari ini, kami boleh diingatkan, Engkau Tuhan sudah menebus kami. Dan biarlah kehidupan yang baru, sebagai ciptaan yang baru, kami hidup seturut dengan kehendak-Mu. Tubuh daging yang lama ini biarlah diperbarui dari hari ke hari. Pakailah fisik kami, tubuh jasmaniah kami untuk melayani Engkau ya Tuhan. Kiranya persembahan kami, tubuh kami yang Engkau basuh,
menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.